Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Sodikin dalam mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan atau PKKR. Nah, jika di pertemuan sebelumnya telah Pak Sodikin sampaikan tentang sistem starter, kemudian komponen-komponen dari sistem starter. Nah, untuk pada pertemuan kali ini akan saya jelaskan tentang bagaimana cara kerja motor starter. Nah, untuk cara kerja motor starter, yang pertama, saat kunci kontak pada posisi start atau ST. Nah, ini adalah gambar prinsip kerja saat kunci kontak pada posisi ST. Nah, untuk pada posisi ST, kunci kontak yang diputar, ya, kunci kontak atau ignition yang diputar pada posisi start menyebabkan terjadinya aliran arus ke kumparan penarik atau pull-in coil. Nah, ini. Jadi ketika kunci kontak di start, itu terjadi kumparan arus pada pull-in coil. Ini pull-in coil. Dan kemudian kumparan penahan atau hold-in coil. Jadi kalau pull itu tarikan, kalau hold itu dorongan. Ini secara bersama-sama. Selanjutnya, untuk alirannya, jadi untuk aliran arusnya mulai dari baterai, nah ini baterai, kemudian ignition switch, ini ignition switch atau kunci kontak. Setelah itu ke terminal 50. Nah, terminal 50 yang terdapat pada ignition, ya, atau solenoid, maaf. Ini terminal 50 yang terdapat pada solenoid. Setelah dari terminal 50, selanjutnya ke kumparan pull-in coil. Nah, ini adalah kumparan pull-in coil yang merah-merah ini. Nah, setelah dari ini kumparan pull coil ini, selanjutnya adalah menuju ke terminal C. Nah, ini terminal C ini. Terminal C. Sehingga terjadilah kumparan medan magnet pada field coil. Setelah itu masuk ke ini, masuk ke brostel atau sikat positif. Nah, ini brostel atau sikat positif brostel. Selanjutnya alirannya menuju ke kumparan armatur. Nah, ini adalah armatur. Jadi kalau armatur itu termasuk rotor yang berputar. Kalau yang field coil tadi yang tidak berputar. Nah, setelah dari armatur ini yang terjadi kumparan armatur ini meneruskan aliran dari field coil ini, field coil
terus throttle positif, terus armatur. Selanjutnya masuk ke throttle negatif atau sikat negatif. Terus ke massa. Sehingga terbentuk medan magnet pada kumparan pull-in coil. Nah ini. Jadi yang anak panah merah ini adalah aliran dari prinsip kerja pull-in coil. Nih. Untuk selanjutnya, untuk arus dari baterai ini terus mengalir ke terminal 50. Terminal 50. Selanjutnya ke kumparan hole in coil ya yang warna hijau ini. Nah, setelah dari hole in coil masuk ke massa. Sehingga terbentuk medan magnet pada kumparan hole in coil. Jadi yang anak panah hijau ini adalah kumparan dari hole in coil. Nah, untuk aliran arus pada kumparan pull-in coil dan hole-in coil ini menyebabkan terjadinya kemagnetan pada kumparan tersebut. Nah, untuk letak plunger di dalam solenoid, plunger, nah ini letak plunger di dalam solenoid yang tidak simetris atau tidak berada di tengah kumparan menyebabkan plunger tertarik. Nah ini berarti tertarik dan bergerak ke arah kanan. Ini ke arah kanan sehingga melawan tekanan pegas pengembali atau return spring. Nah ini return spring atau pegas pengembali. Nah, karena pada aliran arus kecil dari pull-in coil ini ke kumparan medan dan kumparan armatur, ini kumparan armatur, maka medan magnet yang terbentuk pada kumparan medan armatur lemah sehingga motor starter berputar lambat. Nah itu. Nah pada saat plunger ini tertarik, tuas penggerak itu biasanya, lah ini tuas penggerak atau driver lever yang terpasang pada ujung plunger. Nah ini driver lever itu berkaitan dengan ujung plunger atau plunger juga akan tertarik ke arah kanan. Jadi plungernya juga tertarik ke arah kanan. Nah, pada bagian tengah tuas penggerak terdapat baut ini yang berfungsi, baut ini berfungsi sebagai engsel. Baut ini berfungsi sebagai engsel sehingga tuas bagian bawah yang berkaitan dengan kopling starter, nah ini kopling starter yang ini ya, kopling starternya yang ini, maaf, ini yang berkaitan dengan kopling starter atau starter clutch. Nah ini starter clutch
bergerak ke kiri. Nah ini ke kiri, sehingga mendorong gigi pinion atau pinion gear. Ini, mendorong gigi pinion gear yang berkaitan dengan ring gear. Nah ini berkaitan dengan ring gear atau gigi pinion itu yang nantinya akan berkaitan dengan flywheel. Nah, pada kondisi plunger ini tertarik ke kanan ya. Ini sudah berputar, hanya saja motor starter berputar lambat. Nah, untuk perputaran gigi pinion atau pinion gear yang lambat ini supaya agar mudah masuk atau berkaitan dengan ring gear. Nah ini. Nah ini adalah cara kerja saat kunci kontak on pada posisi ST atau start. Jadi yang warna merah ini alirannya mulai dari baterai terus mengalir ke terminal 50, setelah itu ke pull-in coil, nah, pull-in coil, kumparan pull-in coil, sehingga terjadi kumparan medan magnet ini. Terus nah ini terminal C, setelah itu ke sikat positif atau brostar positif, terus armatur, terus brostar negatif, kemudian massa. Itu kalau pull-in, kalau aliran dari pull-in coil. Untuk selanjutnya untuk pull-in coil sama, mulai dari baterai terus motor starter, terminal 50, terminal 50, terus kumparan pull-in coil dan massa. Nih. Nah, mungkin hanya itu sementara yang bisa Pak Sudiki sampaikan untuk pertemuan kali ini. Tugas kalian adalah menggambar ini. Jadi tugas kalian adalah menggambar motor starter saat kunci kontak pada posisi start atau ST. Cukup sekian yang bisa Pak Sudiki sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.